dipersembahkan oleh Renyah dan lezatnya bikin ketagihan. Yuk, diorder sekarang juga ya. Penyemprotan di hari ke-30. Ini penyemprotan perangsangan untuk wayang jantan, karena untuk hari ke-30 wayang jantan belum keluar, itu termasuk kategori yang telat. Karena di hari yang ke-30 mau tidak mau ya harus menggunakan obat itu. Hari setelah tanam, hari ke-30, tanaman sudah tinggi-tinggi, mulai tinggi-tinggi dalam proses pertumbuhan. Ini juga termasuk gak telat. Dan pertumbuhan bunga jantan semestinya itu 13 hari setelah tanam itu sudah tumbuh. Untuk kondisi daun-daunnya sudah mekar kayak gini, dan untuk yang kecil-kecil ini termasuk pohon yang kecil dan telat pertumbuhannya. Untuk obat perangsang bunga jantannya kita memakai Gandasil B. Ini 100 gram, pemakaian sesuai kebutuhan saja. Proses penyemprotan ini setelah penyemprotan Gandasil B yang tadi saya videokan. Ini tanaman untuk saat ini sudah tumbuh tinggi-tinggi, dan daun-daun tunas sudah menjalar ke jalan-jalan untuk area polybag. Ini kendala untuk pertumbuhannya sendiri. Kita kendala di cuaca yang tidak menentu, lalu ada hama kutu juga, itu yang membuat kendala tanaman-tanaman melon ini pertumbuhannya agak lambat. Dan di sini kita lihat untuk pertumbuhan dari bagian polybag yang kanan dan kiri ini cukup berbeda, dimana yang tengah ini sudah tumbuh dengan besar dan tinggi, lalu yang kanan yang ini kiri dan yang kanan ini pertumbuhannya ada yang besar. Untuk yang polybag yang tengah, bagian tengah itu yang besar. Untuk yang lainnya itu pertumbuhannya kecil, agak lambat, cuma bisa panjang cuma lama, bisa tumbuh ke atas cuma lama. Itu termasuk dari kendala yang saat ini kita alami. Untuk pencegahannya yaitu tadi, kita nutrisi itu sangat penting untuk tumbuhan seperti melon. Nutrisi telat juga bisa menghambat pertumbuhan juga. Banyak faktor sih, kalau menurut saya banyak faktor kendala yang membuat pertumbuhan buah melon ini terjadi penghambatan, sehingga pertumbuhannya tidak sama. Seharusnya dalam perhitungan hari pertumbuhan itu, kalau normalnya kayak kita nutrisinya aman,
lalu dan lain-lain yang aman, itu insya Allah pertumbuhannya sama seperti yang lain, dan pertumbuhannya juga sama tinggi-tinggi. Kalau daun yang purut-purut ini itu bisa penyebabnya itu dari semprotan obat itu. Jadi enggak semua yang keriting itu kita anggap tanaman yang gagal. Jadi ada yang sekarang keriting setelah penyemprotan daunnya keriting, lalu besoknya itu bisa mekar kembali karena mungkin faktor ya obat semprotnya itu. Dan ini untuk bahkan tanaman yang sebelah selatan ya. Tadi yang saya videokan awal itu tanaman sebagian bagian utara, bagian selatan kondisinya kayak gini. Di sini memang untuk bagian selatan ini rawan pertumbuhannya lambat. Untuk penanaman yang sebelum-sebelumnya juga seperti ini tanamannya. Solusinya ya ini memang cuaca bukan cuaca apa, suhu yang di utara sama selatan ini berbeda. Suhu yang di tengah juga berbeda. Yang paling ekstrim menurut saya itu yang bagian selatan ini ya. Tapi ada juga kok tanaman yang selatan yang tumbuhnya normal dan tinggi, sudah berbunga juga ada. Contohnya yang ini sudah berbunga, bunga jantan sudah tumbuh. Contohnya untuk yang lainnya sudah tinggi-tinggi ya, terutama yang polybag tengah-tengah ini. Untuk kutu kebulnya paling aman disemprot saja sudah aman. Kalau kutu kebul, kendala-kendala ini sementara ini nggak ada. Untuk kutu kebul tanaman sudah makin tinggi, kita tunggu proses selanjutnya karena penanganannya sudah sesuai aturan yang ada, sehingga kita tunggu proses yang selanjutnya. Itu hari yang ke-30 seperti ini kondisinya di greenhouse sekarang. Semoga saja bisa membuahkan hasil yang maksimal, karena sebelum-sebelumnya juga bagus untuk hasil panennya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.